warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein dan ekspresi gen. Nah, untuk pengenalannya, pengertian dari sintesis protein adalah proses pembentukan protein atau enzim melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Kalau sintesis protein ini merupakan pengendalian sifat organisme sebagai hasil dari ekspresi gen. Kalau ekspresi gen sendiri adalah proses di mana kode genetik dari suatu gen digunakan untuk mensintesis protein dan mengontrol sifat. Nah, ini tahapan dari sintesis protein. Yang pertama di sini adalah DNA. DNA-nya di sini ada adenin, adenin menjadi timin menjadi adenin, guanin menjadi sitosin. Di sini adalah transkripsi. Sehingga dari transkripsi ini akan menjadi translasi. Translasinya di sini ada metionin, prolin, leusin, alanin, dan arginin. Nah, ini perbedaan transkripsi dan translasi pada sel prokaryotik dan eukaryotik. Kalau di transkripsi di sini ada DNA menjadi mRNA, setelah itu terletak di ribosom translasinya. Kalau untuk translasi di sini ada ini inti sel atau nukleus, prosesnya ada DNA transkripsi dan akan ke pre-mRNA menjadi mRNA dan akan menghasilkan ribosom. Saya akan menjelaskan tentang transkripsi. Di sini transkripsi merupakan proses penyalinan materi genetik dari DNA menjadi mRNA. Transkripsi terjadi di inti sel. Urutan DNA yang ditranskripsi adalah berupa gen yang akan diekspresikan. Gen pada DNA dapat diberi batasan sebagai urutan DNA yang mengkode rantai polipeptida, kumpulan dari beberapa asam amino, dan bisa jadi mengontrol suatu sifat tertentu. Nah, ini tiga komponen transkripsi pada gen. Ada daerah pengendali yang pertama, kemudian daerah pengendali transkripsi ini adalah promoter yang akan ditempeli oleh tata binding protein dan RNA polimerase, faktor transkripsi, aktivator, enhancer atau silencer. Kemudian yang kedua ada bagian struktural. Bagian struktural ini adalah urutan DNA yang ditranskripsikan menjadi suatu gen. Yang ketiga ada terminator. Terminator ini bagian yang terletak di sebelah hilir dan berperan sebagai proses terminasi. Nah, ini daerah pengendali atau regulatory region pada proses transkripsi. Nah, ini merupakan dari DNA, kemudian ada enhancer. Nah, aktivator ini akan menempel pada enhancer dan akan ke tata box atau tata box binding dilakukan sebagai promoter, dan ini ada gennya. Dari gen tersebut akan melakukan transkripsi dan DNA binding protein, setelah itu ke polimerase 2 atau RNA. Ke proses transkripsi, yang pertama ada inisiasi, kedua elongasi, dan ketiga ada terminasi. Jadi inisiasi adalah pengertiannya dia pengawalan, awal mulai proses. Kemudian kalau elongasi ini sudah melakukan pertumbuhan atau growing RNA strand, dan kalau terminasi dia sudah ke tahap akhir. Nah, ini saya jelaskan. Inisiasi adalah tata binding protein menempel pada tata box di daerah promoter, RNA polimerase, dan faktor transkripsi menempel di daerah promoter. Dan promoter ini adalah daerah yang penting untuk memulai sinyal terjadinya transkripsi. Kalau elongasi di sini adalah memutuskan ikatan hidrogen antara dua untai DNA dan memisahkannya. Pada saat elongasi, maka sigma faktor atau faktor pengunci RNA polimerase akan terlepas dari enzim tersebut. Nah, ini proses transkripsi dari elongase. Dari elongase ini adalah mulai dari gugus fosfat, ada gugus gula ribosa. Gugus fosfat ini ada timin akan berubah adenin, guanin ada sitosin, dan timin menjadi adenin. Nah, hanya salah satu untai DNA yang menjadi cetakan bagi pembentukan mRNA dalam proses transkripsi, maka untai ini disebut antisense, sedangkan untai lainnya disebut cetakan sense. Terminasi di sini adalah sekuen terminasi, merupakan suatu area pada gen yang menjadi sinyal terminator agar transkripsi selesai. Pada saat di daerah ini, RNA polimerase akan memutuskan ikatan antara mRNA dengan sekuen antisense. Selanjutnya, RNA polimerase, tata binding protein, dan sejumlah faktor transkripsi akan terlepas dari DNA atau gen yang mengalami transkripsi, dan RNA polimerase akan terlepas sehingga sigma faktor akan kembali berikatan dengan enzim. Faktor transkripsi adalah protein yang berperan dalam pengaturan ekspresi suatu gen. Ada dua, ada faktor transkripsi umum yang mengarahkan RNA polimerase pada promoter. Kalau transkripsi khusus gen adalah mengatur ekspresi suatu gen.
Nah, ini transkripsi balik adalah proses kebalikan transkripsi, yaitu mengcopy RNA menjadi DNA komplemennya dengan katalisator enzim reverse transkriptase. Tujuannya adalah mengkonversi mRNA menjadi cDNA adalah karena DNA sifatnya lebih stabil daripada RNA. Nah, ini adalah proses dari mRNA, capping dan polydenylation. Capping adalah penambahan 7 gugus metil guanosin pada ujung 5, kemudian polyadenylation adalah perubahan ekor poli A pada ujung 3 aksen. Fungsinya adalah meningkatkan stabilitas mRNA saat keluar dari nukleus dan menjadi indikator mesin sintesis protein atau ribosom dalam mengenali mRNA. RNA splicing exon merupakan sequence gen yang mengkode protein tertentu. Intronnya merupakan sequence non-coding, tidak mengkode, sehingga struktur RNA yang masih mengandung intron dan exon disebut sebagai pre-mRNA. RNA splicing merupakan proses pemutusan bagian intron dan penggabungan sequence exon dari suatu gen pembentukan mRNA. Proses RNA splicing adalah pilihan pemutusan bagian intron yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, ini adalah mRNA eukariotik yang telah matang, terdiri dari cap binding protein, mRNA, complex junction, dan poly A binding protein. Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik yang dibawa oleh mRNA hasil transkripsi DNA menjadi asam amino dan membentuk polipeptida. Proses translasi terjadi di ribosom. Proses translasi diperankan 3 macam RNA, mRNA messenger, tRNA transfer, dan tRNA dan RNA tidak pernah mengalami translasi. Struktur ribosom di sini ada subunit besar dan subunit kecil. Ya, di sini ada asid amino asil tRNA binding set tempat penempelannya. Kalau P set tempat penempelan peptida tRNA, dan E set exit set tempat keluarnya hasil translasi. Di sini struktur ribosom yaitu polipeptida yang sedang disusun dan asam aminonya baru yang ditambahkan pada polipeptida. Proses translasi di sini adalah seperti halnya dengan transkripsi, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kalau inisiasinya molekul mRNA menempel pada subunit kecil ribosom, tRNA membawa antikodon UAC menempel dengan kodon AU. Dan ke inisiasi, molekul mRNA menempel pada subunit kecil ribosom tRNA yang membawa antikodon UAC menempel dengan kodon AUG serta mengkode asam amino metionin. Nah, di sini elongasinya adalah merupakan tahap penerjemahan kodon ke antikodon dan ke dalam asam amino serta merangkai dalam bentuk polipeptida. Yang pertama, penerjemahan kodon ke dalam bentuk antikodon yang dibawa oleh tRNA pada satu sisi dan asam amino di sisi yang lainnya. Jika pembentukan ikatan hidrogen antara gugus karboksil dari asam amino sebelumnya pada P set dan gugus amin pada asam amino selanjutnya dikatalis oleh rRNA. Translokasi pergeseran tRNA dari set ke P set dan E set. Setelah sampai di exit set, asam amino akan terpisah dan keduanya keluar dari ribosom. Nah, ini kode genetik 3 basa nukleotida yang berurutan pada mRNA menggunakan asam amino di sintesis protein. Jadi di sini bisa U akan menghasilkan di sini UUC menghasilkan petionin, leonin, ilin, dan lain-lain. Nah, ini ada terminasi merupakan proses akhir translasi urutan mRNA menjadi stop codon, ada UAA, UAG, dan UGA. tRNA merupakan faktor pelepas enzim hidrolase yang melepaskan ikatan antara tRNA dan mRNA, asam amino dari tRNA dan mRNA dari ribosom. Nah, ini latihan menerjemahkan kode genetik. Jadi dari DNA ditranskripsi mRNA, kodon, dan translasi ke protein asam amino. Jadi di sini ada sense, ada 5 adenin, timin, guanin, akan adenin berubah menjadi timin adenin, guanin menjadi sitosin. Jika ke mRNA di sini ada adenin, udenin, guanin, ada A menjadi U menjadi A, guanin menjadi sitosin lah. Dari ditranslasi menjadi protein asam amino, dari OAC adalah metionin, CCC adalah glisin, CGA leusin menghasilkan leusin, GUC ada serin, dan AUC akan ke stop codon. Nah, ini ada latihan soalnya.
bisa dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.